Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas IRP. Di kelas IRP ini kita akan belajar tentang Enterprise Resource Planning untuk satu semester ini. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah belajar dengan saya di kelas saya yang lainnya, mungkin ada yang belum pernah. Jadi sebelumnya mungkin sudah tahu nama saya juga. Perkenalkan, saya Bambang Suratno. Nama saya selain mengajar mata kuliah Enterprise Resource Planning, saya juga mengajar mata kuliah lain ya. Rekayasa produktivitas, terus ada desain organisasi industri, yang pilihannya ada service management, ada manajemen strategik. Oke, nanti untuk ini pertemuan pertama kali ini untuk ERP saya akan jelaskan pertama kontrak belajar ya, terus kemudian nanti pengenalan pengantar ERP introduction kepada ERP, nanti diakhiri dengan penjelasan tugas besar dan juga nanti presensi. Bisa terlihat slide-nya? Ya? Bisa, Pak. Bisa. Ini learning mechanism atau kontrak belajar. Nah, kita memang di ini CPMK-nya, ini ada bahasa Inggris tapi nggak apa-apa. Jadi ada 3 yang diharapkan setelah kalian selesai kuliah ini, kalian bisa ini. Pertama, bisa memahami konsep integrasi dan koordinasi dalam ERP. Integrasi dan koordinasi. Yang kedua, bisa memahami bisnis proses bisnis dalam ERP. Dan yang ketiga, bisa menggunakan aplikasi ERP. Nah, menggunakan aplikasi ERP, makanya karena kita punya tujuan ini, nanti ada praktikum ya. Mungkin kalian juga sudah tahu ada praktikum di setelah Meet, nanti jadwalnya saya sampaikan. Kemudian untuk bisnis proses ini juga ada BISTAS, ini ada tugas besar. Dan untuk 2 ini ada UTS sama UAS, Mid sama Final. Ini lihat komposisinya silakan. Jadi memang ini penting juga, praktikum penting, UTS UAS juga penting, dan tugas besar ini bisa nambahin. Jadi sebisa mungkin diikuti semuanya dengan baik. Gitu ya. Semoga bisa lulus dengan baik. Dan mungkin kalian tahu juga, kalau kalian bisa mendapatkan nilai A- minimal, baru dapat sertifikat nanti. Bisa dapat sertifikat dari ISAP ERP untuk introduction to ERP ini. Jadi diusahakan seoptimal mungkin dalam kegiatan belajar. Tuh. Ini mungkin di sini kelihatan nggak, saya geser. Sini kelihatan ya. Di sini ada, mungkin kalian juga tahu dari yang sudah menghadiri mata kuliah yang lain, bahwa di semester kita kali ini karena memang agak berbeda, kita cuma punya waktu total 11 minggu untuk pertemuan online seperti ini. Ya kan ya, jadi 5 minggu di sebelum UTS dan 6 minggu di setelah UTS. Nah, karena itu, jadi nanti pasti ada di minggu sebelum UTS itu minimal 2 kali pertemuan yang asinkron. Setelah UTS 1 kali minimal asinkron. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, nanti yang asinkron itu biasanya saya sih dulu pakai Panopto, tapi mungkin nanti saya juga sekarang mencoba pakai YouTube gitu ya, karena kebetulan saya juga ngajar di mata kuliah lain itu ada yang ternyata karena mata kuliahnya diikutkan program Kampus Merdeka, sehingga mahasiswa universitas lain tuh bisa join. Jadi saya nggak tahu mereka bisa akses Panopto nggak. Jadi saya makanya mulai buat nih YouTube. Jadi mungkin nanti kalau rekaman mengajar saya ini bagus ya, saya taruh di YouTube supaya kalian bisa lihat lagi nantinya. Kalau siapa tahu lupa kan apa yang saya sampaikan. Itu ya, nanti saya share linknya. Oke, nah ini urutannya seperti ini. Jadi kita pertemuan pertama ini kita akan belajar kontrak belajar sama pengenalan kepada ERP, tadi saya sudah bilang. Terus nanti yang kedua, minggu depan kita akan belajar tentang pengenalan kepada
BPMN proses modeling. Jadi memproseskan proses modeling, memodelkan proses menggunakan notasi BPMN. Saya punya preliminary introduction. Jadi agak introduction, bagian dari introduction ini juga sebenarnya sudah di YouTube saya. Jadi kalian bisa nanti lihat. Cuman diharapkan di pertemuan ini akan lebih baik kalau kalian bisa lihat dulu. Jadi sekedar tahu awalannya. Tapi di sini nanti pertemuan ke depan tidak cuma pengenalan saja, tapi kita coba nyobain juga ya software yang untuk modelingnya itu supaya kalian familiar lah gitu. Kenapa BPMN? Sebetulnya mungkin di kalian sudah familiar dengan beberapa, mungkin satu atau dua software proses modeling, notasi proses modeling, memodelkan proses. Mungkin yang paling familiar itu UML, Unified Modeling Language, yang flowchart. Ada yang pernah dengar flowchart? Flowchart atau swim lane itu loh yang ini biasa dipakai. Nah, itu yang memang konvensional, biasa dipakai, simple. Nah, ini BPMN ini yang agak advance, ini yang advance dan sekarang mulai well known di industri. Jadi saya berharap kalian punya sedikit tahu lah, jadi minimal nanti lulus gitu, siapa tahu ini kan kepake. Karena dulu saya pernah membimbing, waktu saya S3 di Belanda, saya membimbing mahasiswa S1 juga, dia TA-nya mencoba menggambarkan proses model. Nah, kebetulan di objek studinya itu di satu konsultan. Nah, mereka ketika ditunjukkan sama dia, ini apa proses modeling? Oh, ini proses modeling baru gitu. Mereka senang, bahkan langsung diimplementasikan, dipakai. Jadi menurut saya ini sudah well known. Memang agak sedikit teknikal dan sedikit lebih susah ya, sudah sedikit lebih rumit. Kalian harus membaca lagi, banyak belajar, tapi worth it lah menurut saya. Ini tambahan yang saya ingin kalian selain ngerti aplikasi ERP, kalian juga bisa proses modeling sedikit dengan notasi yang lebih advance gitu. Teman pernah satu kolega saya, dosen itu yang sedang S3 juga, dia pernah cerita ke saya, ke profesornya kan, kok pakainya disuruh bikin proses bisnis, dia bilang, kok kamu pakainya masih yang itu flowchart, pakai yang baru dong, BPMN gitu. Sama profesornya. Jadi dia, kemudian kolega saya tanya, bisa BPMN? Oh bisa, oh saya disuruh profesor saya kayak gini. Jadi memang menurut beliau profesornya aja sudah bilang itu yang agak advance. Jadi mungkin ini saya harap kalian bisa open mind bahwa ini bagus gitu. Jadi mau belajar seperti itu. Nah nanti karena kita kebanyakan untuk mempelajari ini kan sebenarnya modul-modul ini kan fungsi ya, ada sales and distribution, terus nanti ini kebalik, ini harusnya material management dulu, baru PP, baru production and planning, terus ada financial and controlling sama modul HCM. Ini sebetulnya nanti di sini itu adalah theoretical class. Kita belajar lebih banyak ada proses. Jadi gini, ERP itu memberikan kita study case, studi kasus yang diharapkan bisa menjelaskan proses bisnis yang ada di dalam aplikasi ERP. Tapi itu pun tidak akan bisa menjelaskan keseluruhan karena memang kompleks sekali. Tapi itu teorinya ini juga lumayan menjelaskan. Tapi nanti dari itu akan ada, setelah kalian belajar proses bisnis teori ini, akan belajar kemudian mencoba aplikasinya dengan praktikum. Tapi di praktikum ini pun akan diambil cuman sebagian dari proses bisnis yang utuh tadi, cuman coba beberapa bagian task. Jadi ini pun nanti, jadi di sini akan lebih general, di sini cuma sebagian-sebagian saja karena di sini fokusnya di praktikum itu fokusnya adalah lebih kepada kalian bisa nyobain aplikasinya. Jadi kalau kalian belajar ini nanti lebih tahu proses secara agak keseluruhannya, seperti itu diharapkan. Nah, kita akan mengamatinya berdasarkan proses bisnisnya, itu yang penting. Seperti itu, makanya tadi penting untuk nanti belajar proses model. Seperti itu ya. Nah, ini yang karena kita nggak mungkin ya, waktunya tidak cukup, maka dari ini harusnya tuh 6 modul, tapi modul V dan Co itu tuh sebenarnya teorinya agak pendek, maka bisa digabung. Tapi itu pun masih tidak bisa ya dalam 3 minggu, jadi ada yang 2 minggu itu pasti asinkron. Nanti video, kalian melihat dari video, tapi kan mirip-mirip dengan yang lain itu caranya, tinggal kontennya beda, jadi bisa. Nah, kemudian di sini setelah UTS,
nanti baru praktikum dimulai, di mana di akhirnya itu akan ada tugas besar. Tugas besarnya di sini karena kita nggak punya waktu untuk presentasi satu-satu dari kalian, nanti presentasinya digantikan video sifatnya. Jadi kalian buat presentasi itu dalam video, nanti dikumpulkan. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di akhir bagian tentang tugas besarnya apa juga. Nah, ini referensi yang dipakai. Ini untuk modulnya kita memang dari SAP S/4HANA. Seperti ini sedikit tentang ERP. Oke, untuk ini kontrak belajar ada yang mau ditanyakan? Yang belum jelas mungkin? Halo? Cukup? Belum ada, Pak. Jelas ya? Oke. Jadi ini pengantar bisnis proses. Nah, di sini masih ini tentang bisnis proses saja, belum proses modelingnya. Cuman bisnis proses bisnis itu apa? Nah, jadi sedikit supaya kalian paham. Jadi masih di sini masih CPMK yang pertama tadi memahami konsep integrasi dan koordinasi dalam ERP. Ini kita ambil satu contoh. Satu contoh di sini adalah contoh perjalanan HP Samsung, handphone Samsung hingga tiba ke toko retail. Ya, kita tahu kan di toko retail ini juga jadi customer atau konsumen dari Samsung, karena untuk B2B ya, akhir dari supply chain yang B2B itu kan di retailnya ini. Ketika Samsung ini kan memproduksi, tapi kemudian dia menjual kepada toko retail sebagai customernya, nanti toko retail yang menjual eceran kepada orang-orang. Jadi Erafon ini sebagai customer dari Samsung itu dia punya kasus misalnya seperti ini ya. Kami memerlukan 3.000 handphone dikirim ke toko store Erafon pada tanggal 1 November 2020. Berikan harga terbaik Anda. Mereka nanya ke Samsung. Samsung nih kan ditanya seperti itu oleh calon customer, apa yang dilakukan sales as customer relation Samsung sebelum memberikan jawaban ke customer? Ya kan ya? Kan bertanya dulu. Jadi dia bertanya-tanya, apa yang dia harus menyiapkan kan? Menyiapkan hal-hal tertentu supaya dia bisa menjawab gitu pertanyaan customer tadi. Jadi dia harus tahu pertama apakah saya memiliki jumlah HP sebagaimana pesanan Erafon ya. Terus jadi punya 3.000 nggak di stoknya itu. Terus dapatkah handphone dikirimkan ke Erafon sebagian waktu yang diminta tadi sebelum 1 November? Apakah Erafon memiliki riwayat kredit yang bagus ya? Kenapa punya riwayat kredit? Karena si Samsung ingin yakin ketika nanti saya deliver barangnya, produknya, Erafon bisa bayar, gitu kan ya. Terus apakah Erafon memiliki riwayat pembayaran tepat waktu dan bayarnya tepat waktu? Mereka kan juga harus cek dulu nih, benar nggak ini perusahaan calon customer ini bisa bayar dan tepat waktu. Ini kan mereka juga membutuhkan hal itu. Ini kan mereka harus punya informasi untuk membuat keputusan dengan cepat. Untuk membuat keputusan dengan cepat harus didukung informasi-informasi ini. Nah, apa saja proses yang terjadi sebetulnya kalau di dalam Samsung itu tadi untuk menjawab tadi kan pertama dia cek ketersediaan di warehouse, di gudangnya. Ya kan? Apakah ada atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Kalau ternyata tersedia, ya mungkin langsung dikirim, pengiriman ke customer. Ya kan? Kalau tidak, ya harus diproduksi dulu. Baru nanti dikirim. Dan diterima akhirnya ke Erafon. Kan prosesnya seperti itu. Jadi Samsung akan mengirimkan barang, berikut tagihannya, dan Erafon akan membayar. Prosesnya kan seperti ini. Mari kita tinjau proses yang terjadi. Jadi kita lihat dalam proses itu sebenarnya apa. Proses di atas itu merupakan contoh namanya proses order fulfillment. Ya, fulfillment, pemenuhan order. Jadi order masuk gimana kita penuhi. Fungsi bisnis departemen apa saja yang terlihat? Tadi kan kita bisa lihat. Kira-kira apa saja sih di situ? Nah, itu nanti kita harus bisa mengenali bagaimana departemen tersebut terlibat. Nah, apa saja kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, coba kita lihat order fulfillment process ini digambarkan dalam bentuk proses bisnis yang mungkin sangat-sangat rough ya, sangat-sangat simple ya. Ini nggak pakai notasi, cuman konsepnya swim lane. Swim lane itu kan kayak
kolam renang itu masing-masing orangnya mau berenang itu nanti mereka ada aktivitas itu kan. Kalau dari sini kita lihat ini departemennya apa saja tadi, customer, sales customer, accounting, finance, inilah yang terlibat. Mereka masing-masing punya ini apa saja tadi, fungsi bisnis apa saja yang terlibat sudah ya tadi. Bagaimana departemen terlibat, disebut terlibat. Nah, masing-masing memiliki tugas yang tersendiri yang harus dilakukan dalam rangkaian proses itu, gitu ya. Ada yang cuma satu tugasnya, ada yang banyak sampai 4, gitu, ada yang 3, ya beda-beda. Seperti itu, mereka punya tanggung jawab masing-masing. Apa saja kesalahan yang mungkin terjadi? Nah, kita coba lihat kesalahan yang mungkin terjadi. Ini kan prosesnya jadi gini, kalau tadi simpel tadi sebenarnya panjangnya gini. Customer request order. Nah, habis request order ini kan sales ordernya, customer sales itu kan diterima ordernya, diproses. Nah, dia akan ngecek dulu sama accounting, bagian accounting. Ini customer, ini kreditnya ini bermasalah enggak? Jadi kalau di konsep nanti kita belajar lebih detail waktu mempelajari modul, tetapi di SAP itu dia jadi kayak customernya itu dikasih semacam kuota, namanya kredit. Nanti dia akan makin besar, bisa makin besar tergantung kepercayaannya. Ya, biar gini, jangan sampai ada customer baru pesan langsung banyak dikirimkan nggak bayar kan rugi. Jadi biasanya dikasih kredit atau kuota. Nanti baru ya dia kuotanya kecil dulu. Dia bisa ini kalau dia terbukti bagus pembayarannya lama nanti diperbesar biar kayak kartu kredit gitu loh. Kan biasanya kuotanya meningkat terus. Nah, seperti itu. Kalau dia dicek oke, nggak bermasalah, dia akan ngecek inventory. Stoknya ada nggak? Oke, stoknya ada. Asumsi ini stoknya ada, dia akan langsung ini ngabari. Oke, silakan tolong dihitung 3.000. Ya, sekaligus dia arrange transportasi, ngatur transportasi untuk dikirim sebelum tanggal 1 November. Ya sudah kan dimasukkan, di loading, terus dikirimkan bersama dengan good receipt. Good receipt itu semacam bukti perpindahan kepemilikan barang. Jadi kalau sudah ditanda ini kan sudah dikirim, nanti dikirim kalau barangnya sudah diterima sana, ditanda tangan good receipt, artinya sudah berpindah, bukan lagi milik Samsung tapi milik Erafone. Nah, di situ kita sudah bisa klaim invoice kalau sudah kayak gitu. Untuk tagihan ya, untuk kemudian dibayar oleh customer, order close. Posisinya kan seperti itu. Ini ada kemungkinan mana saja yang kemungkinan bisa jadi terjadi kesalahan di sini. Pertama, yang kesalahan yang mungkin muncul. Oke. Jumlah barang tidak mencukupi. Nah, ini di sini jumlah setelah dicek ternyata barangnya tidak cukup. Wah, ini kan berarti gimana? Harus produksi kan. Nah, ini harus bikin. Terus ini bisa jadi karena apa? Terlalu banyak pesanan yang simultan. Jadi memang ordernya lagi banyak. Stok di warehouse tidak cukup memang. Unit cacat karena buruknya QC. Jadi ternyata kegencet-gencet rusak atau memang QC-nya jelek jadi banyak cacat. Nah, ini kan bisa jadi. Terus kapasitas logistik yang terbatas. Permintaan pengiriman secara bersamaan. Jadi di sini pas arrange transportation nggak bisa kita ngirim sebelum 1 November karena entah kenapa lagi banyak order. Nah, itu bisa jadi terjadi. Jadi harus mundur atau apa ini, atau kita karena kita nggak kita siapkan dengan baik gitu ya, kacau balau ini, jadi ini bisa jadi seperti itu. Terus customer tidak memiliki riwayat kredit dan pembayaran yang baik. Jadi walaupun kita punya stoknya, kita siap untuk ngantar, ternyata dicek di sini customernya nggak, riwayatnya jelek. Ini nanti potensial loss, ini bisa jadi potensi rugi. Jadi agak pikir-pikir untuk kemudian mau nerima ordernya atau tidak. Itu bisa terjadi. Kalau nggak ada ini kan, kalau nggak informasinya nggak jelas. Seperti itu. Jadi gimana seharusnya? Makanya yang baik itu adalah informasi antar unit bisnis harus mengalir seefisien mungkin. Bayangkan kalau kita bisa mengefisienkan alur informasi di sana, kan itu semua sebenarnya bisa terjawab dengan cepat. Jadi pengambilan keputusan pun bisa cepat itu. Ada yang ditanyakan? Izin mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Siapa? Kalau di suatu perusahaan itu, apakah semua divisi atau semua departemen itu harus mahir dalam mengoperasikan SAP atau hanya
divisi atau departemen tertentu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau SAP ERP itu dia nanti saya jelaskan dia sifatnya modular. Modular itu artinya modul-modulnya tadi SD itu tuh bisa diinstal atau diimplementasikan secara terpisah. Jadi nggak ketika kamu mau memutuskan organisasinya, memutuskan mau memasang, menginstal, menerapkan SAP ERP itu terus harus beli semua modul. Gitu nggak? Bisa pilih-pilih karena setiap modul ada harganya kan? Harga-harganya. Semakin banyak modulnya semakin mahal. Jadi bisa dulu milih. Biasanya sih milihnya pertama finansial dulu. Karena untuk ngatur keuangan kan seperti itu. Baru nanti dia mungkin, oh saya ingin produksinya saya atur. Atau saya ingin sales and distribution-nya saya atur. Nanti baru nambah-nambah. Nah, yang penting untuk, ya berarti siapa yang harus bisa? Ya kalau sudah ada modul itu ya yang handle modul itu yang bisa. Ya kan ya? Nah, kalau enggak, yang lain kalau belum ada modulnya ya nggak perlu tahu. Tapi begitu ada modulnya ya sebaiknya bisa. Menjawab nggak kira-kira? Jawab, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Oke, gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita ke slide selanjutnya. Kita kaitannya sama yang nanti kalian coba aplikasinya yaitu SAP S/4HANA. Namanya bukan SAP ERP lagi yang kita pakai. Sejak 2015 dia namanya SAP S/4HANA. Ya, seperti itu. Tapi ya sama orang bilang SAP ERP itu ya maksudnya masih sama-sama aja. Cuman agak beda. Nanti kita jelaskan di sini apa maksudnya. Jadi SAP itu nama perusahaannya. Perusahaan Jerman ini bahasa Jerman. Market leader, dia adalah perusahaan yang market leader di enterprise application software. Jadi dia menguasai pangsa pasarnya terbesar. SAP enable company, jadi dengan adanya SAP itu mereka mensupport bisa proses itu jadi lebih streamline, bisa lebih cepat ramping, pakai data yang live, bisa cepat, aktual kan, faktual datanya, bisa memprediksi customer trend, bisa menghubungkan semua bisnis, entire bisnis, semua bagian dalam bisnis kita dalam perusahaan itu bisa dihubungkan. Itu kelebihan yang mereka tawarkan dari SAP. Ini historinya sedikit histori ya. Mereka foundingnya itu mungkin di 1972 nih foundation. Terus mereka mengeluarkan nggak langsung namanya SAP ERP. Mereka pertama mengeluarkan namanya SAP R2. R2, R2 ya. Terus jadi R3. Baru kemudian sekitar tahun 2005 itu mereka meluncurkan namanya SAP ERP. Nah, ini produknya lama namanya ERP itu. Baru kemudian sekitar tahun 2011 tuh mereka menemukan namanya HANA Platform. Ini adalah platform untuk ini memanage data secara lebih cepat sehingga processing data itu bisa lebih cepat. Nah, ya Pak. Nah, ini tuh dengan adanya ini kemudian akhirnya SAP ERP tadi kan aplikasinya ya ada database-nya. Ternyata database-nya akhirnya dipakai platform HANA yang lebih cepat. Akhirnya si aplikasinya itu dipakaikan itu akhirnya gabung namanya jadi SAP S/4HANA. Jadi mulai ini lab kita juga mengikuti kita pakai S/4HANA seperti ini. Dulu saya waktu mulai jadi dosen di UI masih pakai SAP ERP karena sebelum ini ya saya pulang S3 sudah S/4HANA. Ya, tugas besarnya itu mengkaji proses bisnis, supaya kalian bisa lebih memahami proses bisnis. Jadi mahasiswa mengkaji proses bisnis pada satu organisasi bisnis, khususnya proses bisnis yang sama atau mirip dengan proses bisnis yang ada pada modul-modul ERP SAP. Kemudian dilakukan perbandingan dengan yang sudah dipelajari pada kasus Global Inc. Berarti nanti di sini kalian habis ini langsung kan sudah diumumkan sekarang, berarti harusnya langsung cari case. Kelompok beranggotakan maksimal 5 orang, jadi sendiri boleh tapi ya capek. Kalau bisa maksimal 5 orang. Studi kasus UKM ya mungkin gampang kalau UKM prosesnya kan nggak complicated. Tapi karena ada pandemi ini kadang susah ya, beberapa kali kami sebelumnya itu susah, jadi kita juga membolehkan untuk kemudian memakai literatur. Literatur itu berarti cari dari artikel, paper atau jurnal itu yang ya minimal dia menceritakan di situ ada proses untuk finance, ada proses atau apa gitu.
production itu digambarkan. Tidak ada ketentuan minimal dan maksimal besar objek studi kasus. Ya, perusahaannya harus sebesar apa, nggak ada. Jika studi kasus dari UKM, maka proses yang mirip dengan yang ada di model RFP saja yang dikaji. Jadi kan kita cuma punya 6 modul ya, nanti Viko digabung jadi 5, itu nanti di luar itu yang nggak perlu, yang itu saja. Jadi kalau bisa jadi prosesnya banyak, nggak perlu semuanya. Kalau dari literatur ya sama, harus yang kelima itu harus digambarkan, tapi mungkin saja literaturnya itu tidak komplit ya. Tidak komplit, di situ jarang ada literatur yang bisa menggambarkan semua fungsi tadi komplit, makanya boleh dari beberapa literatur yang berbeda. Ya nggak matching dong Pak, ya memang gitu. Namanya juga karena keterbatasan kan, ya kalian usahakan sebisanya mungkin. Yang ideal, yang enak itu datang ke UKM, bisa langsung mengamati, sekali observasi dapat semua kan ya, beres itu kan ya. Itu lebih mudah memang. Cuman kan kadang ada keterbatasan kalau kalian nggak bisa turun di sana karena pandemi corona masih belum bisa, ya pakai literatur. Ya lebih ribet sedikit. Perhatikan rubrik penilaian ya. Notasi proses bisnis menggunakan BPMN. Ini rubriknya ya seperti ini. Jadi ada 5 ya, harus digambarkan semua. Laporannya apa? Laporan dikumpulkan 1 hari sebelum UAS ya, sebelum minggu UAS dimulai ya. Jadi kan ada minggu UAS dimulai, jadi kalian harus sudah mengumpulkan. 1 hari sebelumnya itu sudah dikumpulkan. Tidak ada ketentuan format presentasi atau laporan. Oh, bentuknya harus urutannya apa, enggak ada, silakan ini sendiri formatnya. Tapi mahasiswa harus mengunggah file presentasi plus laporan PDF ke Google Room. Nah, presentasi ini juga digantikan video singkat. Jadi ada file presentasi, laporan PDF, sama video singkat. Konten laporan mencakup profil UKM atau penjelasan singkat kasus pada literatur yang dipakai. Kemudian ada proses bisnis masing-masingnya tadi di UKM atau literatur dengan notasi BPMN. Perbandingan proses bisnisnya tadi dengan yang GBI ini kan nanti dapat dari saya selama mengikuti perkuliahan, kan kalian dapat dari yang ini. Nanti kalian coba dibandingkan dengan ini, kalian bikin sendiri kan, latihan sendiri, gambar sendiri. Dan dari saya nanti coba dibandingkan bedanya apa secara realnya. Lebih simpel kah, lebih ribet kah di sana, seperti apa. Ada step apa yang nggak ada ya. Nanti diintegrasikan, digabunglah semua masing-masing ini setelah tadi terpisah, nanti digabung jadi satu gambar. Ini ketentuan tambahan, masing-masing kelompok disediakan waktu konsultasi di 30 menit terakhir setiap pertemuan daring. Jadi kalau kalian mulai dari sekarang, misalnya nanti di akhir pertemuan ini bisa ada waktu mau tanya. Oh, saya sudah coba ini Pak, kok kayaknya susah, itu silakan diskusi. Lampirkan halaman deklarasi kontribusi di halaman setelah judul, nanti ada contohnya. Slide presentasi bukanlah media menjelaskan konten. Penjelasan detail ada di laporan. Jadi jangan sampai slide presentasi itu isinya cuma copy dari laporan dipindah ke situ. Jadi slide itu adalah poin-poin penting untuk seperlunya untuk membantu presentasi. Jadi kalian memang harus sudah hafal, dibagi gitu kan ya, sesuai jumlah orang di grupnya, nanti semua masing-masing ngomong, tapi semua harus ngerti apa yang diomongkan itu. Slide-nya juga yang lebih menarik. Contoh deklarasi kontribusi seperti ini ya, nanti ditambahkan, nanti ya, anggota satu namanya siapa, dia bagian apa, dia mengerjakan apa. Kalau ada yang enggak ya tulis saja tidak ada kontribusi si orang itu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Untuk durasi videonya itu maksimal berapa menit ya Pak? Nggak usah lama-lama ya, mungkin maksimal 15 menit gitu ya. Ya, cukup itu harusnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sambil silakan kalau ada yang mau ditanya, sambil saya siapkan untuk, bentar saya stop share dulu, saya siapkan untuk presensinya. Maaf, izin bertanya. Silakan. Ini Pak, apakah materinya nanti akan di-share di GC Pak? Ya, nanti di-share. Baik, makasih Pak. Yuk. Sambil silakan presensi. Kelihatan ya barcode-nya? Sudah Kelihatan, Pak. kan kayaknya kalian di UI Gateway-nya sudah bisa gitu. Langsung sudah saya buka. Ya. Oke ya. Oke, cukup ya.
Itu saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.